Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, materi yang akan kita pelajari adalah tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi sosial budaya di Indonesia dan ASEAN. Pada pertemuan pertama, kita sudah membahas tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang. Pada pertemuan kali ini, pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang pelaku ekonomi dan perannya dalam perekonomian. Apa sih pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Siapa aja? Alurnya seperti apa sih kegiatan ekonomi itu atau pelaku ekonomi itu? Alurnya ada seperti ini. Digambar ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Adapun pengertian produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan atau jasa. Biasanya orang yang berproduksi ini disebut produsen. Orang atau lembaga disebut produsen. Alurnya berikutnya adalah distribusi. Jadi distribusi adalah kegiatan mengirimkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Pelakunya disebut distributor. Berikutnya lanjutannya adalah konsumsi. Konsumsi itu kegiatan yang menggunakan atau menghasilkan barang atau jasa, itu konsumen atau orangnya disebut konsumen. Itu adalah alur pelaku ekonomi. Berikutnya, siapa aja sih pelaku ekonomi itu? Pelaku ekonomi itu yang melakukan adalah salah satunya rumah tangga, konsumen merupakan kelompok yang mengkonsumsi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu rumah tangga, konsumen. Berikutnya ada pelaku ekonomi rumah tangga produsen, itu rumah tangga yang memproduksi atau menghasilkan nilai barang atau jasa. Berikutnya nomor 3, rumah tangga pemerintah dan masyarakat luar negeri. Tiap pelaku ekonomi punya peran masing-masing dalam perilakunya. Adapun peran rumah tangga konsumen yaitu kalau masyarakat yang mengkonsumsi, ya konsumen seperti biasa, konsumen mengkonsumsi. Adapun penjelasannya, peran rumah tangga konsumen yaitu yang pertama sebagai konsumen. Maksudnya di sini orang atau konsumen itu sebagai konsumen itu pengkonsumsi barang ya sudah ada. Berikutnya perannya sebagai rumah tangga konsumen, perannya penyedia faktor-faktor produksi. Faktor produksi adalah faktor-faktor produksi, yaitu sebagai produsen juga, selain sebagai konsumen, rumah tangga itu juga sebagai penyedia faktor-faktor produksi. Misalnya yang pertama sumber daya alam, itu segala sesuatu yang disediakan oleh alam untuk digunakan sebagai faktor pendukung kegiatan produksi. Berikutnya modal. Yang kedua modal, sesuatu yang digunakan untuk memperlancar kegiatan produksi upaya menghasilkan penambahan nilai guna barang atau jasa. Produksi ini bisa berupa barang atau uang. Modal barang adalah modal berwujud benda,
gunakan sebagai pendukung kegiatan produksi, misalnya mesin dan sebagainya. Peran rumah tangga si konsumen penyedia faktor produksi tenaga kerja berupa tenaga kerja manusia untuk mendukung kegiatan produksi. Yang berikutnya, kewirausahaan kemampuan seorang dalam mengkombinasikan faktor-faktor produksi yang dilakukan dalam kegiatan produksi. Berikutnya, perannya sebagai pembayar pajak pada pemerintah, yaitu membayar pajak. Tiap produksi pasti kegiatan produksinya ada pajaknya masing-masing. Misal pajak penghasilan, pajak bumi, pajak pertambahan nilai, dan pajak kendaraan dan lain sebagainya. Sesuatu yang dikenai pajak. Berikutnya, peran rumah tangga produsen. Tadi kita peran perilaku ekonomi berupa perumahan rumah tangga. Sekarang peran rumah tangga produsen. Tadi perumahan rumah tangga konsumen. Sekarang peran rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen. Sebagai produsen itu peran pelaku rumah tangga produsen yang memproduksi barang atau jasa sebagai barang rumah tangga produsen. Misalnya dikelompokkan menjadi beberapa ya. Ini ada pertama badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan koperasi untuk memperlancar perekonomian. Berikutnya pengguna faktor produksi. Kita lihat di gambar di sini, kita lihat ini alurnya faktor produksi. Yang pertama alurnya dari rumah tangga, ada produksi bisa diarahkan berupa rumah tangga ini alurnya pendapatan uang, barang jasa, faktor produksi, barang jasa ke arah ke perusahaan. Nah, ini alurnya seperti ini ya. Pertama rumah tangga berproduksi, terus didistribusikan ke perusahaan. Perusahaan masih berupa barang setengah jadi, dari rumah tangga barang mentah, terus dikirimkan setengah jadi, diolah, faktor produksi diolah, terus di perusahaan masih berupa bahan setengah jadi, di perusahaan dijadikan barang jadi berupa barang jasa, kembali lagi ke rumah tangga untuk dijual-belikan. Hasilnya apa? Berupa pendapatan, bisa berupa uang ini nah. Dan berikutnya bisa berupa balas jasa faktor produksi, maksudnya ini rumah tangga bisa cuma pekerja jasa. Jadi dari ini bisa menggambarkan keseluruhan ini. Terus berikutnya sebagai yang ketiga, agen pembangunan. Yang keempat sebagai distributor ya, pengirim barang, distributor. Yang kelima sumber pendapatan dari pajak, yaitu setiap kegiatan yang memiliki pajak diberikan kepada negara. Berikutnya peran rumah tangga pemerintah, salah ketik. Sebagai yang pertama sebagai konsumen ya, seperti konsumen. Rumah tangga pemerintah bertugas mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan dalam penjalanan kegiatan tersebut. Rumah tangga pemerintah kebijakan peraturan melalui pemerintahan dan instansi terkait dengan pemerintahan tersebut diharapkan membawa pengaruh positif terhadap perekonomian. Konsumen belanja seragam ASN, ada transportasi, transport dinas, dan sebagainya.
Terus berikutnya peran sebagai regulator atau pengatur kegiatan ekonomi, yang pertama menjaga tingkat harga, kedua menentukan pajak, yang ketiga memberi subsidi. Berikutnya ada peran rumah tangga pemerintah sebagai produsen. Produsen diwujudkan dengan memproduksi barang dan sebagai produsen rumah tangga pemerintah melakukan kegiatan produksi terutama sektor ekonomi yang hajat hidup orang banyak. Ini contohnya produsen listrik, PLN, telekomunikasi, PT KAI, dan pertamanya sebagai distributor. Dan berikutnya terakhir, rumah tangga pemerintah distributor. Ini penyalur buku teks sekolah. Contohnya ini Perum Bulog sebagai penyalur bahan pangan. Ini pemerintahan. Berikutnya peran masyarakat luar negeri. Peran masyarakat luar negeri sebagai pelaku ekonomi. Yang pertama juga konsumen, ekspor impor, produsen, terus sebagainya investor ini investasi ya, yang pengadaan investor. Berikutnya pertukaran tenaga kerja, pemberi pinjaman luar negeri, dan pemberi bantuan luar negeri. Misal untuk konsumen ini dengan ekspor, misal kita pemerintah Indonesia mengekspor kebutuhan negara lain, misal kita ekspor pisang yang berlebih di Indonesia, di negara lain di Eropa itu dikurang memiliki produksi pisang yang cukup. Sebaliknya produsen sebagai produsen impor. Nah, ini di Indonesia alat-alat kebutuhannya elektronik, baik elektronik maupun transportasi masih kurang dan belum mampu untuk produksi, di akhirnya mengimpor kebutuhan sebagai pelaku ekonomi, sebagai konsumen juga. Untuk impor produsen Indonesia, kebutuhan Indonesia belum bisa memproduksi sendiri. Berikutnya investor. Ini untuk permodalan. Indonesia belum punya modal untuk membangun, akhirnya membutuhkan modal dari luar negeri. Akhirnya terjadilah investasi dari perusahaan-perusahaan negeri di Indonesia. Pertukaran tenaga kerja, ini pertukaran tenaga kerja ini tenaga ahli terutama ya. Di Indonesia belum banyak tenaga ahli yang mumpuni untuk mengembangkan beberapa atau penduduknya yang memiliki kemampuan untuk mengerjakan beberapa yang spesifikasinya dimiliki tertentu. Berikutnya pemberian pinjaman luar negeri. Ini lebih ke modal. Untuk pemberian bantuan luar negeri ini juga berupa, misal di Indonesia terjadi bencana alam, bantuan masuk. Iya, bantuan masuk sering terjadi. Ini juga termasuk kegiatan ekonomi, jadi pengiriman barang dari luar negeri, bantuan berupa makanan dan sebagainya. Oke, sekian mungkin yang bisa kita bahas kali ini. Bila kurang jelas bisa chat pribadi lewat WA, ataupun kalian bisa membaca literasi di buku atau website yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.